Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran IPA bersama saya Bu Widya Rahmadani. Video kali ini kita akan membahas 5 soal dan pembahasan tentang jarak dan perpindahan. Kita mulai untuk soal yang pertama. Jumlah lintasan yang ditempuh dengan memperhitungkan posisi awal dan posisi akhir benda merupakan pengertian dari apakah jarak, kelajuan, kecepatan, ataukah perpindahan. Untuk mengetahui ini, mari kita pahami pengertian dari masing-masing keempat pilihan jawaban tersebut. Yang pertama, jarak. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh benda tanpa memperhitungkan posisi akhir benda terhadap posisi awalnya. Kemudian, untuk perpindahan, perubahan kedudukan yang diukur dengan menarik garis lurus dari posisi awal ke posisi akhir. Kemudian, kelajuan adalah besarnya jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Yang keempat, kecepatan adalah besarnya perpindahan yang ditempuh tiap satuan waktu. Kita kembali ke soal. Jadi, untuk jumlah lintasan yang ditempuh dengan memperhitungkan posisi awal dan posisi akhir benda merupakan pengertian dari perpindahan. Kita lanjut ke soal nomor 2. Seorang anak berlari mengelilingi lapangan yang bentuknya lingkaran dengan jari-jari lapangan 7 meter. Jika anak tersebut berlari dari titik A dan kembali ke titik A lagi, berapakah jarak dan perpindahan yang ditempuh oleh anak tersebut? Apakah 44 meter dan 44 meter? Ataukah 44 meter dan 0 meter? Ataukah 154 meter dan 0 meter? Ataukah 0 meter dan 44 meter? Mari kita bahas untuk soal nomor 2 ini. Untuk soal nomor 2, soal tersebut meminta berapakah pengertian jarak dan perpindahan. Maka kita ingat kembali apa itu jarak dan perpindahan. Yang dinamakan dengan jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh benda tanpa memperhitungkan posisi akhir dan posisi awalnya. Maka untuk jarak kita lihat lintasannya. Lintasannya berbentuk lingkaran. Kemudian jarak ini meminta dari posisi A kemudian kembali ke posisi A lagi. Ini untuk jarak. Maka ketika kita akan menghitung jaraknya, maka kita perlu mengetahui keliling dari lingkaran atau keliling dari lintasan, dan lintasannya kebetulan berbentuk lingkaran, maka kita akan menggunakan keliling lingkaran. Keliling lingkaran kita ketahui bersama adalah 2 PR. Pi dengan nilai 22/7, kemudian R adalah jari-jari. Jari-jari di sini bernilai 7 meter. Kita masukkan 2 tetap 2, Pi 22/7 dan dikalikan dengan R bernilai 7 meter. Karena angka 7 sama, maka bisa saling menghilangkan, maka kita cukup mengkalikan 2 dan 22, maka didapatkan hasil 44 meter. Ini untuk jarak. Kemudian untuk perpindahan, kita ingat kembali arti dari perpindahan, perubahan kedudukan yang diukur dengan menarik garis lurus dari posisi awal dan posisi akhir. Dari soal ini kita ketahui bahwa posisi awal dan posisi akhir itu sama, posisinya adalah di titik A, karena dia akan kembali ke titik A. Perpindahannya, maka dari A ke titik A adalah 0 meter, karena dia tidak mengalami perubahan perpindahan. Jadi untuk jawaban
Nomor 2 ini untuk jarak dan perpindahan secara berturut-turut adalah 44 meter dan 0 meter. Kita lanjutkan untuk soal nomor 3. Susi bergerak ke arah timur sejauh 8 meter ke arah tiang bendera, lalu ke selatan sejauh 6 meter ke arah taman sekolah. Berapakah jarak dan perpindahan yang ditempuh Susi? Posisi awal ke arah timur sejauh 8 meter, kemudian dilanjutkan ke selatan sejauh 6 meter. Kemudian yang ditanyakan adalah jarak dan perpindahan. Apakah 10 meter dan 14 meter, ataukah 2 meter dan 10 meter, ataukah 14 meter dan 10 meter, ataukah 14 meter dan 2 meter. Dari gambar kita ketahui untuk mengetahui jaraknya, seperti yang kita bahas dari awal, jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh tanpa memperhitungkan posisi akhir benda terhadap posisi awalnya. Maka kita bisa langsung mengetahui nilai jarak ini dengan menjumlahkan langkah demi langkah yang dilakukan oleh Susi, yaitu dari posisi awal ini ke arah timur sebesar 8 meter, kemudian dilanjutkan ke selatan sejauh 6 meter. Maka kita untuk mengetahui jarak cukup dengan menjumlahkan dari 8 meter dijumlahkan dengan 6 meter. Jadi hasilnya adalah 14 meter. Ini untuk jarak. Kemudian untuk perpindahan, kita amati gambar lagi. Ini posisi awal Susi, kemudian dia berjalan ke timur, kemudian dilanjutkan ke selatan. Ini posisi akhirnya. Maka untuk perpindahan itu adalah perubahan kedudukan yang diukur dengan menarik garis lurus dari posisi akhir terhadap posisi awalnya, posisi akhir terhadap posisi awalnya, ataupun posisi awal ke posisi akhir. Ini untuk perpindahannya. Nah, karena ini membentuk sudut segitiga siku-siku, maka untuk mendapatkan sisi miring atau mendapatkan perpindahannya adalah kita menggunakan rumus Pythagoras. Oke, kemudian rumus Pythagoras ini adalah sama dengan akar dari 8 kuadrat ditambah dengan 6 kuadrat. 8 kuadrat hasilnya adalah 64 dan 6 kuadrat adalah 36. 64 ditambah dengan 36 adalah 100, masih dalam bentuk akar, maka akar dari 100 adalah 10 meter. Maka kita dapatkan untuk jarak adalah 14 meter, dan untuk perpindahan adalah 10 meter. Maka jawaban untuk soal nomor 3 ini adalah jarak 14 meter dan perpindahan 10 meter. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Perhatikan hasil ticker timer dari gerakan mobil berikut ini. Jenis gerak lurus dengan lintasan tertentu yang terjadi pada mobil tersebut adalah apakah GLBB diperlambat, apakah GLBB dipercepat diperlambat, ataukah GLBB dipercepat. Panah hitam ini menunjukkan arah gerak benda ataupun mobil. Kemudian lintasan dari mobil ini adalah berbentuk bidang miring. Kemudian kita perhatikan di sini cara membaca pita ketik pada ticker timer adalah berkebalikan dengan arah gerak bendanya. Arah gerak benda ke arah kanan ataupun ke bawah, karena ini berbentuk bidang miring, maka cara membaca ketik
pada pita ketik pada ticker timer adalah berkebalikan dengan arah gerak benda dimulai dari posisi mobil ke kiri. Cara membacanya, jadi arah membaca ticker timernya adalah berkebalikan dengan arah gerak benda. Kita lihat hasil pita ketik pada ticker timernya dari rapat semakin renggang. Oke, semakin renggang, maka hasil gerakan benda pada mobil ini, hasil pita ketik ticker timernya menunjukkan termasuk GLBB atau gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Ini jawabannya. GLBB dipercepat. Kita masuk ke soal nomor 5. Seseorang bersepeda menempuh jarak 180 meter dalam waktu 30 sekon. Kelajuan sepeda tersebut adalah apakah 2 meter per sekon, 10 meter per sekon, ataukah 4 meter per sekon, ataukah 6 meter per sekon. Diketahui jarak 180 meter. Jarak di sini adalah S, 180 meter. Kemudian waktu T adalah 30 sekon. Kemudian kelajuan adalah V. Ditanyakan kelajuannya adalah V. Kemudian untuk mengetahui nilai dari kelajuan, maka kita menggunakan persamaan V sama dengan S per T, atau kelajuan merupakan hubungan antara jarak dibagi dengan waktu. Jarak adalah 180 meter, kemudian waktunya adalah 30 sekon. 0 di sini bisa saling menghilangkan, saling membagi, hilang, maka tinggal 18 dibagi 3. Hasilnya adalah 6 meter per sekon. 6 meter per sekon. Demikian 5 soal untuk pembahasan tentang jarak dan perpindahan. Terima kasih semuanya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.